Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sukani, NPM 238330001, program studi akuntansi. Nah, di sini saya menjelaskan judul metode penelitian saya, yaitu pengaruh pengendalian biaya produksi terhadap laba bersih pada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Nah, langsung saja, latar belakang dari metode penelitian saya. Yang pertama, industri manufaktur memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Yang kedua, persaingan ketat menuntut strategi efektif dalam menekan biaya dan meningkatkan laba. Yang ketiga, pengendalian biaya produksi penting untuk memastikan realisasi biaya tidak menyimpang dari rencana. Yang keempat, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk mengalami fluktuasi biaya produksi dan laba bersih pada periode 2019 sampai 2024. Nah, ini rumusan masalah dari metode penelitian saya. Yang pertama, bagaimana penerapan pengendalian biaya produksi pada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana perkembangan laba bersih perusahaan selama periode 2019 sampai 2024. Yang ketiga, apakah pengendalian biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan pengendalian biaya produksi pada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Yang kedua, mengetahui perkembangan laba bersih selama periode penelitian. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pengendalian biaya produksi terhadap laba bersih perusahaan. Nah, ini dia manfaat penelitian. Jadi, manfaat bagi perusahaan yaitu mengevaluasi manajemen untuk mengoptimalkan pengendalian biaya. Bagi akademisi, referensi tambahan terkait kinerja keuangan sektor manufaktur. Bagi investor, yaitu gambaran efisiensi dan profitabilitas untuk keputusan investasi. Ini landasan teori dari penelitian saya. Yang pertama, itu pengendalian, di mana pengendalian ini berproses memastikan kegiatan sesuai rencana dan melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Biaya produksinya, biaya untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Laba bersihnya, indikator utama kinerja keuangan setelah dikurangi seluruh beban dan pajak. Nah, ini dia metode penelitiannya. Dia menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan jenisnya itu deskriptif yang menggambarkan variabel dan verifikatif yang menguji hubungan kausal. Populasinya yaitu seluruh laporan keuangan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Sampelnya yaitu laporan keuangan tahunan periode 2019 sampai 2024. Nah, ini teknik analisis data. Nah, di sini ada analisis deskriptif, regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Nah, apa saja yang dari 4 tersebut? Ini dia. Analisis deskriptif yaitu mean, standar deviasi, nilai mean atau max. Nah, regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah B X ditambah E. Nah, diuji asumsi klasik yaitu dia menggunakan normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Diuji hipotesisnya, uji T atau parsial dan uji F simultan dan taraf signifikan 5%. Nah, hubungan antara variabel dan hipotesis yaitu hubungannya efisiensi produksi menurunkan harga pokok
produksi sehingga meningkatkan margin laba. Kerangka pemikirannya yaitu pengendalian biaya atau X, efisiensi operasional, peningkatan laba bersih atau Y. Nah, hipotesisnya terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian biaya produksi terhadap laba bersih pada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk periode 2019 sampai 2024. Dan ini sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, sumbernya itu dari data sekunder dari laporan keuangan resmi. Akses datanya yaitu situs BEI, yang ini situsnya itu www.idx.co.id. Itu websitenya udah ada terlampir, dan website resmi perusahaannya yaitu www.sepedabersama.com. Nah, ini tekniknya itu menggunakan studi dokumentasi dengan mencatat dan mengelompokkan data angka. Definisi operasional variabel independen atau X, yaitu pengendalian biaya produksi atau total biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Variabel dependent atau Y, laba bersih atau net profit after tax. Nah, ini batasan penelitian yang berfokus hanya pada satu perusahaan atau tidak dapat digeneralisasi luas. Periode terbatas selama 6 tahun, 2019 sampai 2024. Hanya menguji variabel biaya produksi dan laba bersih tanpa faktor eksternal lain seperti inflasi. Daftar pustaka dari metode penelitian saya ini, yang pertama ada Hansen dan Mowen tahun 2018 yaitu cost management, dan yang kedua ada Mulyadi 2016 yaitu akuntansi biaya. Lalu ada Sugiono 2019 yaitu metode penelitian kuantitatif. Yang keempat itu ada laporan keuangan tahunan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk 2019 sampai 2024. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari metode penelitian saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.